Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yaltazihu adh-dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat ikhwatul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa perjalanan aktivitas ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini sudah menginjak ke hari yang ke-26. Ini pertanda bahwa detik-detik menjelang berakhirnya Ramadan sudah di depan mata kita semua. Kurang lebih sekitar 4 hari lagi kita akan ditinggalkan Ramadan. Kurang lebih beberapa hari lagi, suasana yang beberapa hari ini, beberapa minggu ini kita rasakan bersama-sama dengan segala macam situasi kondisi yang kita hadapi bersama-sama, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang kita alami di hari-hari Ramadan ini. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi catatan kenangan indah untuk kita semua, menjadikan catatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan hikmah dan pelajaran yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala melewati kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Tentu kita berharap ikhwatul Islam rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang mengakhiri Ramadan ini dengan suasana yang penuh dengan ketundukan, suasana yang penuh dengan kekhusyuan, suasana yang betul-betul ingin kita hadirkan, ingin kita curahkan, ingin kita berikan untuk Ramadan ini. Karena kita tahu bahwa innamal a'malu bil khawatim. Salah satu di antara tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa menjaga amal tersebut dari mulai kita melaksanakan amal sampai nanti kita berakhir dengan amal tersebut. Ya. Maka tentu iwafillah, di sisa hari-hari menjelang berakhirnya Ramadan ini, mari bersama-sama kita terus berdoa kepada Allah. Mari bersama-sama kita terus meningkatkan semangat ibadah kita. Ya. Mari terus kita perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran. Ya. Perbanyak aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah di Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Suatu hari Imam Syafi'i baru pertama kali bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik ini merupakan gurunya Imam Syafi'i. Ketika pertama kali bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Malik merasakan ada sesuatu yang berbeda yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Sampai-sampai beliau mengungkapkan perkataan seperti ini. Inni qad ara Allah alqa fi qalbika nuran fala tudfi'uhu bi dhulmatil ma'siyah. Pertama kali aku menemukanmu, pertama kali aku bertemu denganmu, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Inni qad arallaha alqa fil qalbika nuran. Sungguh aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada dirimu, kepada hatimu sesuatu yang berupa cahaya. Allah telah menitipkan kepadamu cahaya. Allah telah menganugerahkan kepadamu cahaya. Fala tudfi'uhu bi zulmatil ma'siyah. Maka hati-hati,
maka tolong jaga, jangan sampai cahaya ini engkau padamkan dengan perbuatan-perbuatan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Imam Syafi'i ini dikenal sebagai seorang ulama yang luar biasa. Beliau mampu memadukan karakter fikih yang difahami oleh Imam Abu Hanifah dengan karakter fikih yang dipahami oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Karena keduanya memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi Imam Syafi'i mampu meramunya dengan pandangan-pandangan yang luar biasa. Imam Syafi'i mampu meramunya sehingga menjadi sebuah ijtihad baru dalam kajian fikih. Dan tentu ya rahimakumullah, kelebihan ini karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya nuran, cahaya. Ya. Allah telah berikan kepada Imam Syafi'i sesuatu yang berharga. Yang dengan cahaya tersebut Imam Syafi'i mampu melakukan berbagai macam ijtihad dalam fikih yang sekali lagi berbeda dengan guru-guru sebelumnya, terutama Imam Malik dan Abu Hanifah. Iwafillah rahmatullah. Ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari kalimat yang disampaikan Imam Malik kepada Imam Syafi'i dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, jilid keempat halaman 258, Ibnu Qayyim mengungkapkan seperti ini. Yang dimaksud dengan cahaya yang disampaikan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i ini merupakan gambaran catatan penting yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal, di mana Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan hadirkan dalam kehidupanmu, akan tanamkan dalam jiwamu furqanan, sesuatu yang bisa menjadi pembeda. Ya. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang bisa membedakan antara hak dan batil, yang bisa membedakan mana api surga dan mana api neraka dan sebagainya, disebabkan karena ada nur dalam hatinya. Disebabkan ada sesuatu yang selalu menyala, ya, yang menghidupkan jiwanya, menghidupkan pikirannya, menghidupkan raganya dan sebagainya, sehingga seluruh aktivitasnya senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Ketika dulu Imam Syafi'i Allah anugerahkan cahaya, yang dengan cahaya itu Allah mudahkan kepada Imam Syafi'i untuk menghafal berbagai macam disiplin ilmu dan sebagainya, disebabkan karena Imam Syafi'i telah Allah anugerahkan ketakwaan kepadanya. Yang dengan ketakwaan ini Allah juga hadirkan furqan, pembeda dalam dirinya, mana hak, mana batil, mana yang benar, salah dan sebagainya. Semakin kuat cahaya itu menyala dalam diri kita, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semakin kuat cahaya itu menerangi dirinya, maka akan semakin jauh, maka akan semakin kuat pembeda yang dia miliki, maka akan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iwafillah rahmatullah. Apa hubungannya Ustaz dengan Ramadan? Ternyata iwafillah rahmatullah, Ramadan ini adalah sarana yang sangat efektif untuk kita melakukan recharging keimanan, melakukan proses pemenuhan kembali cahaya dalam diri kita agar dia selalu menyala. Yang kita harapkan, cahaya ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi cahaya ini harus mampu menerangi kepada sekitar kita. Ya. Karena tidak cukup cahaya itu hanya untuk diri kita sendiri, harus kita berikan kepada yang lain. Makanya doa yang disampaikan, diajarkan Muhammad kepada kita semuanya, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina, ya Allah karuniakan hidayah kepada kami, wahdi bina, dan tetapkanlah hidayah itu dalam diri kami, waj'alna sababan liman ihtada, ya Allah jadikanlah aku, ucapanku, perilakuku, seluruh aktivitasku menjadi wasilah orang lain mendapatkan hidayah darimu. Iwafillah rahmatullah. Dengan melaksanakan ketaatan yang sebenarnya selama Ramadan ini, lewat saumnya, sholatnya, infaknya, sedekahnya, zakatnya dan sebagainya, maka insya Allah akan hadir cahaya dalam diri kita semuanya.
kita akan mampu melakukan berbagai macam sikap pembeda, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita lakukan dan sebagainya, disebabkan karena buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita furqanan, yang dengan furqan itu semakin kuat cahaya dalam diri kita semuanya. Mudah-mudahan cahaya ini senantiasa menyala walaupun Ramadan meninggalkan kita semuanya 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan cahaya ini senantiasa menyinari diri kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berarti adalah mudah-mudahan cahaya ini juga dirasakan oleh orang sekeliling kita, sehingga mereka juga merasakan kenyamanan dengan kita semuanya. Khairukum man tudzakirukum birabbikum. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah kalian yang ketika hidup bersamanya kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita bisa memaksimalkan waktu-waktu terbaik kita untuk kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, hamba-hamba Allah yang di akhir Ramadan layak mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, layak mendapatkan ijazah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan layak mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.